Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah salat subuh bersiraya dan ibadah insyaallah mulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa di Jumat subuh kita kajian tafsir tematik Al-Quran. Insyaallah pada pekan kali ini kita masuki surah Al-Hajj ayat 78, yakni sama kumul muslimin. Insyaallah dibimbing langsung oleh guru kita, Ustadz kita Haji Ilhamuddin Qasim Ma'mah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil pelajaran insyaallah. Untuk itu langsung saja untuk memperpanjang kesempatan, untuk memperpanjang kesempatan, kita langsung saja memasuki surah Al-Hajj. Insyaallah akan dibimbing langsung oleh guru kita. Padanya kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga terdapat bertemu di sini Suaranya itu. dari surah ke-22, surah Al-Hajj, ayat terakhir atau ayat 78, tepatnya pada kata-kata kumul muslimin. Ayat itu akan saya bacakan dahulu. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wasammakumul muslimin wasammakumul muslimina min qabl wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Dari ayat itu ada kata-kata sama kumul muslimin. Itulah judul kita dan kita mulai dengan arti dan makna. Arti judul ini adalah sama, dia menamakan. Sama itukah aku menamakanmu. Jadi kalau sama kum, dia maksudnya Allah menamakan kalian al-muslimin, orang-orang Islam. Jadi sekali lagi, arti dari sama kumul muslimin adalah dia, Allah, telah menamakan kalian sebagai muslim, orang-orang Islam. Mari kita baca terjemahannya. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam kitab ini Al-Quran,
agar Rasul atau Nabi Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka tegakkanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada ajaran Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, jadi tadi dalam terjemahan ada kata-kata dia telah menamakan kalian orang-orang muslim. Jadi sebutan kita sebagai muslim itu telah pula diberikan Allah kepada umat-umat terdahulu. Jadi muslimin, orang-orang Islam, agama yang diturunkan Allah namanya Islam, itu sudah dikenal sejak dahulu. Oleh karena itu makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia bahwa aturan atau agama yang diturunkan Allah kepada utusannya namanya Islam. Jadi namanya Islam sejak dulu. Jadi Islam itu bukanlah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saja, bukan. Apakah agama, apakah aturan Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Namanya Islam. Orang yang mengikutinya namanya Muslim. Apakah nama agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim namanya Islam dan orang-orang mengikutinya namanya Muslim? Apakah nama agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa untuk diajarkan pada umatnya namanya Islam dan pengikutnya namanya Muslim? Jadi sejak dahulu nama agama yang Allah turunkan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia namanya Islam dan orangnya orang Islam namanya Muslim. Iman nama orangnya mukmin. Islam nama orangnya Muslim. Jadi istilah Muslim itu sudah ada sejak dulu. Apakah agama yang diingatkan Nabi Ibrahim kepada anak-anak cucunya? Islam. Mari kita lihat surat 2 ayat 132. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Silakan. Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, dan demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Jagalah, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya. Jadi apa kata Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya? Begitu juga apa yang dikatakan oleh cucu Nabi Ibrahim namanya Yakub kepada anak-anaknya. Dia berpesan jangan mati melainkan sebagai muslim. Itulah makanya cicit Nabi Ibrahim, anak Nabi Yakub namanya Yusuf alaihi salam itu berdoa ya Allah wafatkan aku sebagai muslim. Itu doa Nabi Yusuf. Mari kita lihat surat 12 ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima. Silakan. Tuhanku, sungguh Engkau telah mengadugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Iya. Jadi sekali lagi judul ini menyadarkan manusia bahwa nama agama, nama aturan hidup
cara kita mengabdi kepada Allah, aturan itu, agama itu namanya Islam. Orang yang mengikutinya namanya Muslim sejak dulu, sejak masa Nabi Ibrahim. Itu sudah istilah nama Islam itu sudah didengar. Orang Muslim sudah ada sejak dahulu, bahkan jauh sebelum Nabi Ibrahim. Syariat dalam artian aturan beribadah kepada Allah bukan saja dari Nabi Ibrahim, bahkan jauh sebelumnya, seperti dikatakan di surat 42 ayat 13. Surah 42 adalah surah Asy-Syura. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Surat 42 ayat 13. Surah Syura ya. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik. Silakan. Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan juga kepada Nuh, yang telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama atau keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada agamanya dan memberi petunjuk pada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Iya. Sekali lagi, nama aturan ngabdi kepada Allah, nama agama yang Allah turunkan dan berikan kepada Rasul wewenang untuk mengajarkannya kepada manusia, namanya Islam, orangnya Muslim. Nah, sebagai penutup kita lihat surat 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Surah Ali Imran ayat 19 berbunyi Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Oleh karena itu, mengambil atau mengikuti aturan atau agama selain dari yang telah Allah telah berikan dan ajarkan pada Rasulnya tertolak. Jadi yang diterima Allah adalah aturan atau agama yang Allah turunkan. Mengambil di luar itu ditolak. Seperti ditegaskan di surah yang sama, surah 3 ayat 85. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-sekali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya, itulah dia arti dan makna di bawah judul Sammakumul Muslimin. Berbahagialah kita, beruntunglah kita karena kita berada dalam lingkungan dan kita menganut agama yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, Islam. Jaga itu sampai mati. Itulah sebabnya pesan Nabi Ibrahim, jangan mati melainkan Muslim, diteruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikumandangkan para khotib. Hai orang-orang beriman, bertakwalah dengan takwa yang benar. Jangan mati, melainkan sebagai Muslim. Berjuang untuk mempertahankan keislaman. Ditegaskan juga di surah 3, masih surah yang sama, ayat 102. Biasanya para khotib hari Jumat membaca ayat ini. Surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, itulah dia arti dan makna. Kita lanjut kepada bagian kedua. Hubungan dengan judul terakhir kita. Judul terakhir kita lah yujadilu fillah. Di surah Al-Haji ini ada kata-kata yujadilu fillah. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang orang-orang yang mendebat Allah, berbuat sesuatu di luar ketentuan Allah, seperti membuat-buat agama, mengarang-arang agama, maka judul sekarang mengingatkan agama yang berasal dari sisi Allah, namanya Islam. Karena ada orang buat-buat agama di luar Islam ada. Tuh makanya pada surah 9 dikatakan begini. Perhatikan, kita langsung yang lebih singkat itu di surah 61 ya, surah Sof saja. Pada surah Sof, surah ke-61, ayat 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia mengunggulkannya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi ada agama-agama di luar dari agama yang Allah turunkan. Ada agama-agama di luar agama Islam, sudah ada. Makanya kata Allah diturunkan Rasul untuk menjelaskan, mengalahkan agama-agama yang lain. Pada waktu Musa membawa agama Islam, agama dari Allah namanya Islam, Musa mengajarkannya kepada Fir'aun. Fir'aun katakan hati-hati orang ini akan merubah agama kita. Jadi agama Fir'aun ada. Yang mengarangnya Fir'aun. Mari kita lihat surat 40. Pada surat 40, ayat 26, dikatakan begini. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir bahwa dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi. Di dalam versi orang-orang yang non-muslim, ini agama ini membuat bencana, teror. Nah, itu. Fir'aun mengingatkan hati-hati. Nanti Musa merusak agama kalian, dia akan merusak. Itu makanya Musa dikejar dan akan dibunuh. Misinya menyebarkan agama yang benar yang Allah turun. Oleh karena itu sekali lagi, bila judul yang lalu menjelaskan tentang ada manusia-manusia yang sembarangan bicara tentang aturan Allah, mengarang-arang agama di luar agama yang Allah telah turunkan, maka judul sekarang mengingatkan bahwa agama yang benar itu namanya Islam dan pengikutnya namanya Muslim sudah ada sejak dahulu. Seperti ditegaskan di surat 4 ayat 163. Jadi apa atau aturan yang Allah turunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Islam sudah juga diberikan kepada umat terdahulu seperti tadi dikatakan mulai Nabi Ibrahim. Mereka kita lihat lagi penegasannya di surat 4 ayat 163.
Pada surat 4 ayat 163 dikatakan begini. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Akhirnya sampailah kita pada bagian ketiga, pesan-pesan bagaimana menjadi muslim sejati. Allah namakan kita muslim. Sejak dulu juga namanya muslim bagi orang-orang yang mengikuti aturan Allah. Sekarang bagaimana agar kita mati sebagai muslim? Muslim itu bagaimana? Nah, melalui beberapa ayat di surah Al-Hajj ini kita akan lihat bagaimana menjadi muslim itu. Pertama, untuk menjadi muslim itu pertama, agungkan Allah sebagai pembuat agama. Jadi artinya yang berhak membuat aturan, agama itu artinya aturan, aturan hidup, aturan cara mengabdi. Itu yang berhak itu Allah, bukan orang. Bukan orang. Allah menciptakan kita, menciptakan semesta. Tentulah yang berhak membuat aturan bagaimana menjadi manusia, berinteraksi dengan alam semesta, itulah pembuatnya gitu. Toyota buat mobil. Ini aturan memakainya kan Toyota. Ini Toyota buat mobil atau orang lain mengatur-ngaturnya. Enggak connect. Jadi yang mengatur bagaimana menjadi manusia. Bagaimana berperilaku dalam kehidupan. Itu Allah gitu. Dan itu dirusak oleh setan. Setan. Setan itu membuat manusia tidak usah ikut aturan Allah. Itu dia. Aturan Allah itu namanya Islam. Cara mengabdi kepada Allah. Itulah jalan yang lurus. Tapi setan merusak itu. Kabar buruknya banyak yang rusak. Mari kita lihat surat 36. Pada surat 36 ayat 60. Surah 36 sering kita baca, sering kita dengar. Karena namanya surah Yasin. Ayat 60. Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Silakan. Bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sesungguh-sungguh, wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Begitu juga bahwa sembahlah aku. Inilah jalan yang lurus. Jangan ikuti aturan dibuat setan. Karena dia akan merusak, menghalangi manusia dari aturan sebenarnya yaitu Islam. Kabar buruknya banyak yang rusak. Lanjut. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Silakan. Sungguh, iya, setan itu benar-benar telah menyesatkan sangat banyak orang dari kamu. Maka, apakah kamu tidak mengerti? Terhadap populasi dunia ini. Antara orang-orang yang hidup di bawah aturan yang namanya Islam dengan yang tidak. Mana lebih banyak? Nah, itu. Apa kalian nggak mikir kata Allah? Aturan dari Allah itu namanya Islam. Anak cucu Adam manusia kalau mau benar ikut Islam. Kita lihat dunia ini berapa banyak orangnya. Berapa banyak orang-orang yang mengikuti aturan Allah. Berapa banyak pula orang yang tidak. Nah, itu. Kalau menurut ayat ini banyak yang tidak. Yang tidak. Jadi yang mengikuti aturan Allah itu hanya segelintir. Dan yang banyak ialah orang-orang yang telah menyimpang dari aturan itu. Setan telah tadi mengatur rencana supaya manusia tidak berada dalam alur yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Hal itu ditegaskan di surat 22
Kita lihat surat 22. Pada surat 22 dikatakan di ayat 74. Ma qadarullaha haqqa qadarih. Innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Gak diagungkannya Allah. Seakan-akan Allah tadi tidak perlu dengan aturan. Allah yang maha agung bukan saja menciptakan manusia, tapi memberi petunjuk. Tapi kalau Allah ciptakan manusia, dibiarkan aja berarti tidak mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu artinya dia yakin bahwa Allah menciptakannya, menciptakan dunia ini pasti memberikan petunjuk. Nabi Ibrahim, dia mengira itu yang menjadi Tuhan yang berhak disembah adalah matahari, adalah bulan, adalah bintang. Dia lihat bintang, oh, itu bercahaya, itu kali Tuhanku. Aku akan menyembah. Gak ada aturan. Dia berdasarkan insting, nalurinya bahwa ada yang menciptakan dan akan buat aturan. Dia nggak tahu. Dia katakan bintang kali Tuhanku. Dia sembah bintang, ingin nyembah bintang. Ternyata bintang itu tenggelam, bukan Tuhan kalau model begini. Dia lihat rembulan, bulan purnama mengalahkan segala bintang. Ini baru Tuhan. Tapi bulan juga tenggelam. Ini bukan Tuhan. Akhirnya siang hari matahari benderang. Ini baru Tuhan ini paling besar dari semuanya. Tapi juga toh matahari terbenam. Bukan Tuhan. Kalau begitu yang namanya Tuhan itu adalah yang menguasai semuanya. Dan itulah yang berhak membuat aturan di semesta ini. Itu namanya mengagungkan Allah sebagai pencipta alam semesta dan begitu. Nah, itu dikatakan di surat 6 ayat 74. Pada surat 6 dalam usaha Nabi Ibrahim untuk mencari siapa Tuhan yang berhak membuat aturan hidup, dikatakan di surat 6 mulai ayat 74, silakan baca terjemahannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, apakah pantas engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ini, masa ini disembah. Apa aturan yang dari mana datang aturan itu? Coba. Aturan mengatakan sembah berhala itu mesti diperiksa. Kenapa berhala ini kita sembah? Siapa membuatnya? Ya Allah membuatnya. Itu berarti tidak mengagungkan Allah. Oleh karena itu lanjut. Ibrahim cari sendiri. Yang buat-buatnya nggak benar nih. Lanjut. Demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ya, lanjut. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Lanjut. Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata kepada kaumnya, inilah Tuhanku. Akan tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk kaum yang sesat. Sesat aku kalau nggak jelas. Kalau Tuhan akan kusembah nggak jelas, aku kan sesat. Lanjut. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata lagi kepada kaumnya, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Akan tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan. Tuhanku adalah yang dibalik ini. Pencipta ini semua. Lanjut. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ini wajah tuh. Wajhiyah. Nah, itu terjemahannya seperti dibacakan tadi. Aku menghadapkan wajahku kepada pencipta semua ini. Oleh karena itu, agungkan Allah sebagai pencipta agama, penurun aturan,
Yaitu artinya yang agama yang harusnya kita ikuti adalah aturan yang diturunkan oleh Allah. Bukan agama yang dikarang-karang oleh selain Allah. Itu satu. Yang kedua, ada yang menamakan dirinya aturannya namanya Islam. Namanya sudah jelas, Islam. Mengajarkan tadi bahwa agama ini alat turunkan Allah. Ah, itu hati-hati. Kenapa? Karena rupanya setan tidak berhenti dengan menyesatkan manusia untuk tidak mengambil aturan namanya Islam. Tapi juga masuk ke dalam. Ini Islam. Tapi referensinya nggak jelas. Jadi karena itu hati-hati dengan orang-orang yang mengajarkan Islam versi sendiri. Untuk mengajarkan Islam aturan Allah itu Allah pilih orang-orangnya. Nabi. Tadi disebutkan Nabi Ibrahim, para nabi. Itulah yang Allah pilih untuk mengajarkan agama. Ini ada orang mengajarkan Islam, referensinya nggak jelas. Referensinya harus jelas. Wahyu ilahi. Seperti dikatakan di surat 22 ayat 75. Kembali ke surat yang sedang kita kaji. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Surah 22 ayat 75. Kalau tadi ayat 74 mengagungkan Allah sebagai pencipta agama, maka yang kedua adalah Allah memilih para utusan dari malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. jadi dia menerima agama, mempelajari agama Islam dari jalur yang benar. Karena ada orang mengaku-ngaku mendapatkan ajaran yang benar, ini ajaran dari Allah, tapi nggak Islam sebenarnya. Tidak sesuai dengan aturan yang Allah turunkan. Nah, itu contoh-contohnya dikatakan di surah 3. Pada surah 3, ayat 79 dikatakan begini. Maka li basyarin apa? Maka li basyarin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula linnas. Tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum, dan kenabian oleh Allah. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi hendaknya dia berkata, jadilah kamu para pengabdi Allah, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Ah, itu seharusnya gitu. Jadi ada orang menamakan dirinya pengajar agama, mengajarkan Islam, tapi nggak jelas referensinya. Jangan pelajari Quran, udah ikut aku saja. Ada pula yang mengklaim ini, siapa nggak gini nggak Islam. Ah, itu hati-hati. Dia kalau nggak begini, nggak melakukan ini, belum jelas Islamnya. Menentukan Islam nggak Islam itu bukan itu. Yang menentukan Islam nggak Islam itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, para nabi. Para nabi, nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah tiada. Kalau gitu Nabi tinggalkan wasiat, pegang Quran, pegang sunnah. Itu. Oleh karena itu, setiap orang mengajarkan tentang aturan agama tidak jelas referensinya, jangan ikut kata Allah. Hati-hati, jangan ikut. Apalagi kalau jelas-jelas salah, seperti dikatakan di ayat selanjutnya. Wala ya'murukum. Silakan. Tidak sepatutnya pula dia menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu berbuat kekufuran setelah kamu menjadi muslim? Iya, apalagi malah berusak. Banyak orang tadi dapat ajaran agama, tapi kok menyimpang, namanya jelas. Sehingga orang jadi tertarik masuk. Ajarannya justru mengatakan malaikat itu makhluk Allah yang suci. Jadi kalau kita dekat dengan dia, kita akan dekat dengan Allah. Karena malaikat itu makhluk yang mulia. Mari kita lakukan prosesi menyembah malaikat aja. Itu udah menyimpang. Kayak Allah tegaskan, dia tidak akan mengajarkan untuk menyembah
para malaikat, menjadikan malaikat sebagai Tuhan yang lain. Dia tidak akan mengajarkan menyembah manusia. Para nabi itu orang suci, sembah, nggak begitu. Kalau terindikasi begitu, itu sudah jelas salah. Oleh karena itu, untuk menjadi muslim sejati, setelah pertama tadi agungkan Allah. Dialah yang berhak membuat aturan. Jadi Islam aturan Allah itulah yang berhak untuk diikuti. Yang kedua adalah mengikutinya juga sembarangan. Ikutilah aturan Allah melalui utusannya yang benar. Jangan kepada orang-orang yang berusaha mengaburkan ajaran dari dalam sendiri. Karena itu pada surat 17 ayat 36 dikatakan begini. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, hati-hati. Yang terakhir, untuk menjadi muslim sejati. Allah katakan dia menamakan kalian muslim. Kita lihat, kita muslim sejati atau tidak. Pertama, pastikan bahwa kita sebagai muslim sejati hanya menerima Islam, ajaran yang Allah turunkan. Jadi bukan yang lain. Yang berhak menentukan ini aturan hidup, ini agama, itu Allah. Agungkan Allah. Terima Islam sebagai agama kita. Jangan sampai mati, melainkan dalam keadaan muslim. Yang kedua, yang namanya muslim atau aturan itu harus diajarkan oleh orang terpilih. Itulah para nabi dan akhirnya diikuti oleh para ulama. Yang ketiga laksanakan. Jadi bukan saja menerima, mengikuti, tapi laksanakan. Laksanakan aturan dasar dari agama. Aturan dasar itulah yang kita sebut dengan rukun Islam. Jadi setelah jadi Islam, kita sudah pelajari jalurnya sudah jelas, maka laksanakan. Jangan jadi orang Islam, ternyata nggak melaksanakan. Contoh, orang Islam tapi tidak sholat. Orang Islam tapi tidak zakat. Nah, mari kita lihat surat 22 ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. Nah, itu. Lanjut. 78. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia, Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam kitab ini, Al-Quran, agar Rasul atau Nabi Muhammad menjadi saksi atas dirimu. Dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Titik. Nah, pelan-pelan laksanakan ini. Apa itu? Maka tegakkanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada ajaran Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Di rukun Islam sebagai aturan yang Allah turunkan di bawah para rasul dari mulai Nabi Ibrahim itu sudah ada nih. Salat, zakat itu sudah ada sejak dulu. Apa kata Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim? Mari kita lihat surat 19. Surat 19, surah Maryam. Mari kita lihat tentang Ismail di ayat 54. Walkur fil kitabi Ismail. Silakan. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya, Rasul dan Nabi. Lanjut.
Dia selalu menyuruh keluarganya untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dia adalah orang yang diridhoi oleh Tuhannya. Jadi, apa tanda, apa dasar dari agama Islam itu membuat tadi itu memang sama dari dulu, yaitu adalah tentang sholat dan zakat sudah ada sejak dahulu. Jadi pada masa Nabi Ibrahim jauh sebelumnya sudah ada namanya sholat. Jadi dasar agama itu yang kita sebut dengan rukun Islam sudah ada sejak dahulu. Pada masa Nabi Ibrahim. Di sini jelaskan Nabi Ismail putra Ibrahim mengajarkan sholat, mengajarkan zakat. Kita lihat surat 19 ayat 30. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Tuhai. Baca. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Apa isi kitab Injil? Yaitu yang mengajarkan Islam, aturan Allah. Apa isinya? Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Itulah dia. Berapa hal seputar judul sama kumul muslimin yang menamakan orang-orang Islam, yang menamakan agama itu Islam. Orang yang namanya Muslim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan aturan untuk umat manusia namanya Islam, yang mengikuti namanya Muslim. Oleh karena itu, menjadi Muslim sejati, agungkan Allah. Artinya, yakinlah bahwa agama yang Allah turunkan itu namanya Islam, ikuti itu, pegang sampai kita mati. Yang kedua, hati-hati. Jangan nanti mengikuti Islam, tapi Islam yang palsu. Jadi, hadis Nabi ada dipalsukan, Quran saja coba dirubah. Nah, Quran tidak dapat, kalau hadis kena, nah hadis sulit melacaknya. Quran saja sudah coba dirubah-rubah, tapi Quran dijamin Allah. Itu makanya usaha pemalsuan pada Quran itu cepat terbongkar. Kalau hadis sulit. Nah, oleh karena itu pegang yang sudah nyata Quran. Ikuti orang-orang yang mengajarkan agama dengan referensi yang jelas Quran dan Sunnah. Yang ketiga, yang paling penting adalah laksanakan rukunnya. Sholat, zakat, berbuat baik kepada manusia. Mudah-mudahan kita semua dapat berjuang mempertahankan akidah yang telah kita pegang dan tidak mati melainkan sebagai muslim. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya kami buka tanya jawab ya kepada jemaah yang ingin bertanya via Zoom atau via offline, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf, eh, di dalam kehidupan kita ini kan banyak sekali nih Ustadz, eh, guru, ya kan, atau yang menamakan dirinya guru. Entah itu Ustadz, ulama, atau apalah gitu ya. Nah, di satu sisi yang lain kita juga sekarang ini di dalam kehidupan yang serba terbuka. Saking sibuknya, saking eh, begitu banyaknya referensi, banyak dari kita itu bingung harus memilih yang mana. Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana kita meyakini bahwa tadi tuh kita bisa mengakhiri hidup kita sebagai Muslim. Apakah itu Muslim yang benar atau tidak? Ada hal yang bisa dipegang Ustadz seperti apa untuk supaya kita tidak salah. Baik, terima kasih Ustadz. Ya.
Jadi Allah katakan jangan takut. Jadi apapun usaha membuat tadi kita mati sebagai bukan muslim itu akan dapat kita tepis. Apabila kita pegang satu ini saja. Di surat 5 dikatakan begini. Surat 5 ayat 105 dikatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Ya, surah Al-Maidah 105. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kalau dapat petunjuk, gimana petunjuknya? Agar kita dapat petunjuk dan terhindar dari macam-macam, Allah mulai dengan lakukan dua ini. Dua ini apa? Surat 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah Nabi Muhammad ketika Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah atau solat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Jadi fokus kepada dua sebagai pertama. Memulainya adalah jadi sholat itu dari awal. Makanya Nabi Ibrahim doanya, ya Allah jadikan aku dan anak cucuku menegakkan sholat. Sholat itu nomor satu. Sholat itu akan membuat batin kita, kompas batin kita mengarah pada tujuan benar. Sholat. Yang kedua Quran. Itu aja. Mulai dari itu. Jadi dua itu suatu yang sangat hebat. Itu akan memberikan sinar gitu. Dan setan itu masuk ke sana. Dia akan halangi manusia dari Quran dan sholat. Seperti dikatakan di surah 5 kembali, ayat 91. Pada surat 5 ayat 91 dikatakan begini. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Menghalangi kamu mengingat Allah. Mengingat Allah itu diantaranya Quran. Nah Quran itu namanya zikir. Az-zikro. Menghalangi manusia untuk jauh dari. Untuk menjauhi Al-Quran. Jadi menghalangi manusia untuk mendekati Al-Quran. Jadi supaya manusia jauh. Dan menghalangi sholat itu. Itu makanya orang-orang dulu. Dia mendapatkan intisari ilmu tentang bagaimana menjadi Islam itu. Dua itu aja dulu orang tua kita dulu. Quran, sholat itu aja. Dan kalau itu hilang, maka pondasi yang dasar akan goyah. Oleh karena itu bagaimana kita memastikan kita wafat dalam keadaan muslim? Ada itu, apabila kita masih melaksanakan sholat dengan baik, apabila kita membaca Quran dengan baik, itu insya Allah kita wafat sebagai muslim. Dua itu pegang. Makanya orang-orang yang wafat dan malaikat mengatakan ini orang baik, itu diantaranya karena dia mempunyai respon yang positif terhadap Quran. Itu aja. Jadi rupanya dia memperhatikan Quran dengan baik. Itu cukup sebagai tanda ini orang baik. Kita lihat saat malaikat datang kepada orang baik. Orang itu dikatakan kok akan masuk surga. Itu diawali dengan karena sikapnya yang benar terhadap Quran. Mari kita lihat surat 16 ayat 30. Makanya Quran dan sholat. Quran namanya, sikap yang benar terhadap Quran. Pada surat 16 ayat 30 dikatakan begini. Wa qila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apa yang telah Tuhanmu turunkan? Mereka menjawab, kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Sungguh,
negeri akhirat pasti lebih baik. Itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Perbaiki sikap kita terhadap kitab suci. Karena itu aturan terdiri apa berisi itu petunjuk tentang aturan Islam itu di Quran. Perhatikan dengan baik. Firman Allah itu akan menjadikan kita mendapatkan kesempatan di ayat 32. 32-nya apa? Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Mereka, para malaikat mengatakan, Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi supaya gampangnya, bagaimana supaya kita tetap eksis sebagai muslim sejati apabila kita masih dekat dengan Quran. Salat kita lakukan, itu sudah merupakan indikasi utama. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya di via Zoom. Ya, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu aja bagaimana pendapat Ustaz tentang yang kita sering dengar masalah itu apa namanya Islam Nusantara itu seperti apa dan bagaimana itu menurut pendapat Ustaz. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul kita sama kumul muslimin, menamakan kalian muslim, menamakan kalian orang Islam, itu juga diantaranya berisikan petunjuk, jangan nambah-nambah lagi. Islam gitu aja. Aja. Jadi siapakah kamu anak muslim gitu. Kalau ditambah nanti Muslim Nusantara, nanti bisa berhenti bertambah nanti Muslim Nusantara 1, Nusantara 2 gitu. Jadi udah muslim aja. Jadi kita kompak gitu. Kalau pakai tambahan jadi jauh. Muslim Nusantara. Nusantara mana ini? 1 atau 2? Jadi Muslim NU, Muslim Muhammadiyah. Jadi terkotak-kotak jangan. Allah katakan namakan Muslim. Apabila dia melakukan rukun Islam, Muslim itu saudara kita. Nah, jadi tambah-tambah. Makanya dia menamakan kalian Muslim gitu. Islam Muslim Nusantara mungkin maksudnya bagus. Tapi di sisi lain itu menimbulkan nanti celah yang tidak baik. Buka celah untuk kita berbeda. Muslim aja gitu. Gak usah tambah-tambah Nusantaranya. Apalagi tambah Nusantara 1. Nah, frekuensi 89. Nah, itu lebih kacau lagi ya. Udah gitu aja. Muslim saja. Kira-kira itu, Bu. Baik, terima kasih. Terima Mungkin kasih sebelum Ustaz. Ya. ya sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan dari Pak Syahid. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Ibni dan Bapak-Bapak Ibu ya jamaah subuh ini. Eh, apa yang disampaikan tadi, kalau saya katakan identitas itu penting dan namanya udah jelas Pak ya. Berpegang teguh aja tadi ya, ya Islam Muslim kan gitu Pak. Dan saya pada saat terakhir ini, saya pikir sekitar 2 bulan ya, ketika salah satu Ustadz yang menjadi khotib di Masjid Nurul Hidayah ini mengatakan tentang melakukan pesantren sholat kalau nggak saya. Jadi saya sudah menyampaikan kepada beberapa ya pimpinan masjid ini, pengurusnya, kalau sekarang kita kan yang sangat apa namanya kita jalankan dalam pengajian kan mengenai Al-Quran ya, khususnya tadabbur. Kemudian juga kerja apa namanya membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran itu sudah kita laksanakan. Saya mengharapkan juga masalah sholat ini menjadi salah satu fokus juga di dalam pembinaannya dan juga ilmu-ilmunya yang tentunya bagaimana mendapatkan sholat yang khusyuk itu antaranya sudah kita lakukan Pak. Jadi kayaknya masjid ini sudah sejalan dari dengan bahwa bagaimana mempertahankan Islam. Yang terakhir tadi bagus banget gitu ya. Memang ya Islam saja, gak usah pakai embel-embel gitu ya. Kayaknya menjadi apa namanya hilang artinya malah ya. Jadi atau malah bingung. Saya pikir tadi terima kasih Profesor, saya pikir semua cukup jelas itu ya. Cukup jelas sekali tentang identitas kita dan tadi bahwa kita fokus pada ya rukun Islam itu ya tadi dikatakan
Dan insya Allah masjid ini sejalan dengan itu, Pak. Jadi saya sampaikan pada konsumsi yang hadir pada kesempatan ini, saya udah mungkin hampir 2 bulan. Bahkan saya minta salah satu guru kita untuk berdiskusi dengan pengajar-pengajar sholat ini, sholat khusyuk ini, dengan catatan semoga tidak menjadi masalah. Karena biasanya kalau sholat ini banyak hal yang menyangkut ini, Pak ya, menyangkut apa namanya uh, apa istilahnya kita tuh fikih-fikihnya yang ya mazhab-mazhab juga yang sebagainya, kadang-kadang itu nggak terlalu penting tapi dijadikan fokus ya. Tapi alhamdulillah bagi kita ya, contohnya saja masalah yang berkaitan dengan apa namanya subuh ini kan eh, ada yang pakai kunut, ada yang enggak, tapi di masjid kita enggak jadi soal itu ya. Ya. Nah, ini bagus sekali. Jadi jangan mempersoalkan yang bikin kita artinya malah menjadi apa berpecah gitu. Saya pikir itu saja Pak. Terima kasih. Hari ini sangat baik dan saya pikir cukup jelas ya apa yang disampaikan tadi dasar-dasarnya. Nah, mudah-mudahan ya, kita akan lebih istiqomah di dalam melaksanakan 2 hal tadi Pak ya. Amin. Jadi apa namanya baca Quran, kemudian sholat dan ya ketiganya yang penting Pak zakat itu ya. Jadi kan itu apa yang sudah dilakukan sejak zaman apa namanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kan. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kajian hari ini via Zoom atau via offline. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Untuk itu, yang kedua, kita doakan juga guru kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umur kebaikannya insya Allah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi amal jariah buat beliau Amin. insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, sebagai penutup kami minta kepada Ustadz untuk menutup pada kajian hari ini. Ya, baiklah kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.